Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kisah kali ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, agar tidak selalu menuruti kemauan orang lain, terlebih itu sebuah keburukan. Banyak pelajaran yang terkandung dalam kisah ini, agar menjadi pelajaran bagi kita. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah Balaam bin Ba'ura namanya. Dia seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan Balaam adalah keturunan Nabi Lut. Balaam dikaruniai ilmu yang luas, termasuk mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, Asmaul Azam, dan berbagai kelebihan lainnya, hingga setiap doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, dikisahkan Balaam ini hampir diangkat menjadi nabi oleh Allah. Namun, kelebihan ini justru ia gunakan dengan cara yang salah. Balaam justru menggunakan kelebihannya ini untuk membela kaum zolim. Ketika Nabi Musa beserta kaumnya datang di perkampungan Bani Kanan di wilayah Syam, ada yang mengatakan di Suriah, di sana ada orang-orang dari Bani Kanan datang ke Balaam. Wahai Balaam, Musa bersama Bani Israel telah datang. Sepertinya mereka mau mengusir kita dan kemudian merebut wilayah perkampungan ini. Ini bahaya, kita bisa terbunuh dan kehilangan tempat tinggal, ucap kaum Bani Kanan kepada Balaam. Sesungguhnya Musa adalah orang yang keras seperti besi, dan punya pasukan yang banyak. Seandainya dia bisa menaklukkan kota ini, niscaya kita semua akan dibunuh olehnya. Wahai Balaam, engkau tahu kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang selalu dikabulkan doanya. Keluarlah dan berdoa kepada Allah supaya menimpakan musibah kepada Musa dan pasukannya itu dan supaya mereka tidak merebut wilayah ini, sambungnya. Lalu Balaam menjawab, celakalah kalian. Musa adalah Nabi Allah dan Nabi Allah itu selalu dilindungi malaikat dan kaum mukminin. Bagaimana bisa aku mendoakan kejelekan kepada mereka, padahal aku mengetahui ilmunya dari Allah. Mereka berkata, wahai Balaam, tolonglah kami. Jika tidak, kami ini nantinya mau tinggal di mana? Kemudian Balaam pergi meninggalkan mereka tanpa berkata apa-apa. Di dalam hati, Balaam berkata, kalau seandainya saja aku sampai berdoa kepada Allah untuk meminta agar Allah memukul mundur Nabi Musa dan pasukannya, akan sirna dunia dan akhiratku. Ternyata beberapa hari ke depan, kaum itu selalu membujuk Balaam. Jadi, setiap bertemu Balaam, mereka selalu mengimbangi dengan kata-kata yang sedih. Tapi Balaam tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau berdoa keburukan untuk Nabi Musa dan pasukannya. Karena merasa gagal merayu Balaam, akhirnya pada suatu hari mereka mendatangi istri Balaam. Mereka memberi istrinya hadiah dengan syarat membujuk Balaam untuk mendoakan keburukan kepada Musa dan pasukannya. Dan bodohnya, istrinya malah mau. Dia langsung menerima hadiah itu dan segera membujuk Balaam. Awalnya Balaam menolak bujukan istrinya. Tapi lama-kelamaan iman Balaam mulai goyah. Ia pun akan beristiqorah untuk mengambil keputusan ini. Pada malam harinya, Balaam diberi isyarat oleh Allah dalam mimpi untuk melarang mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan pasukannya. Lalu keesokan harinya, Balaam menceritakan larangan tersebut kepada istrinya. Namun justru istrinya malah berkata, coba engkau tanya lagi kepada Robmu. Balaam lalu kembali melakukan istikharah. Tapi kali ini tak ada jawaban dari istikharahnya itu. Istrinya pun kembali merayunya, wahai suamiku, seandainya Allah ingin melarangmu, niscaya Allah akan menamparkannya. Terus-menerus istrinya ini memprovokasi Balaam. Akhirnya, Balaam pun mau menerima tawaran kaumnya itu. Pada suatu hari, dia ingin pergi ke Gunung Husban. Dia ingin melihat Nabi Musa dan pasukan Bani Israel dari atas sana. Ia lalu menaiki keledai betinanya, ada yang mengatakan menggunakan kuda, untuk sampai di atas Gunung Husban itu. Tetapi, belum lama dia menunggangi keledainya itu, entah kenapa keledai itu berhenti, serta menekuk lututnya dan menempelkan lututnya itu ke tanah. Balaam turun dari keledainya dan memukuli keledainya tersebut sampai keledai itu berdiri lagi. Belum berjalan,
Keledai itu kembali melakukan hal yang sama. Keledai itu menempelkan lagi lututnya ke tanah. Balaam turun lagi dan memukuli keledainya sampai berdiri lagi. Hal ini bahkan terjadi sampai 3 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keledai itu bisa berbicara. Keledai itu berkata kepada Balaam, "Kasihan engkau Balaam, mau kemana engkau ini? Lihatlah di depan kita, ada para malaikat yang menghalauku. Apakah engkau hendak mendoakan keburukan untuk Nabi Allah?" Bukannya berpikir, malahan Balaam tidak peduli dan tetap memukuli keledai itu sampai dipaksanya berdiri. Allah pun melepaskan keledai tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Keledai dan Balaam berjalan hingga sampai di Gunung Husban. Dari atas sana, terlihat Nabi Musa dan kaum mukminin. Segera saja saat itu Balaam berdoa keburukan untuk Musa dan kaum Bani Israel. Tapi saat itu Allah menggerakkan mulut Balaam, malahan mendoakan kebaikan untuk Nabi Musa serta kaumnya dan mendoakan keburukan untuk kaum Balaam. Setelah pulang, ia diprotes oleh kaumnya. Mereka berkata kepada Balaam, "Tahukah apa yang kau lakukan? Engkau malah mendoakan kebaikan untuk mereka dan mendoakan keburukan untuk kami," protes kaumnya. Lalu Balaam menjawab, "Semua itu di luar kendaliku. Allah yang menjadikannya demikian." Lalu dikisahkan, tiba-tiba saat itu lidah Balaam keluar menjulur sampai dadanya. Dan wajah Balaam pun menyerupai anjing. Saat itu ia berkata, "Sekarang dunia dan akhiratku telah hilang." Namun setelah diberi azab itu oleh Allah, Balaam bukannya bertaubat. Justru ia makin menjadi-jadi. Saat itu Balaam memiliki ide untuk mencelakakan Nabi Musa dan pengikutnya. Ia berkata kepada kaumnya, "Dandanilah wanita-wanita cantik di negeri ini, kemudian beri mereka barang dagangan lalu kirimkanlah mereka ke pasukan Bani Israel untuk berdagang di sana. Berpesanlah kepada wanita-wanita itu jangan ada satu wanita pun yang menolak laki-laki jika menginginkannya. Kalau seorang saja dari pasukan Bani Israel berzina, maka itu petaka bagi mereka semua." Lalu kaumnya pun menuruti rencana Balaam tersebut. Dikirimlah wanita-wanita itu kepada pengikut Nabi Musa. Para pengikut Nabi Musa ini terperangah melihat begitu cantiknya wanita-wanita dari negeri Kanaan. Ada seorang laki-laki Bani Israel yang membawa wanita itu. Kemudian diajaknya bertemu Nabi Musa. Lalu laki-laki ini berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi, haramkah jika aku berzina dengan wanita ini?" Nabi Musa menjawab, "Tentu, dia memang haram untukmu. Janganlah engkau mendekatinya." Laki-laki itu berkata, "Demi Allah, untuk hal ini kami tidak akan mentaatimu." Kemudian orang itu pun menzinai wanita tersebut. Karena terjadi satu perzinahan maka benarlah apa yang dikatakan Balaam. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wabah penyakit kepada pengikut Nabi Musa. Wabah penyakit itu bahkan sampai menewaskan 70.000 orang. Pendapat lain mengatakan jumlah pengikut Nabi Musa yang mati 20.000 orang. Mereka mati dalam waktu yang singkat di siang itu. Lalu ada orang yang terkenal soleh dari pengikut Nabi Musa. Orang ini langsung pergi menemui kedua orang yang berzina itu, lalu membunuh keduanya. Setelah keduanya dibunuh, dia mengangkat jasad keduanya ke atas lalu berseru, "Ya Allah, inilah yang kami perbuat kepada orang yang memaksiati dirimu." Dan seketika, wabah penyakit itu pun hilang dari Bani Israel. Kisah ini mengajarkan kita agar tidak mendoakan keburukan untuk orang lain, karena doa itu akan jadi bumerang bagi kita nantinya. Jangan pernah mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan, terlebih mengikuti perkataan orang lain yang merugikan diri kita sendiri. Selama itu sebuah kejahatan, Allah akan membalas apa yang akan kita perbuat di dunia ini. Berbuatlah baik agar Allah membalasnya dengan baik. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah. Semoga kita diberikan rezeki yang halal dan yang barokah. Dan jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.